Haleluya. Apa kabar Bapak Saudara? Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Mari berikan sorak-sorai bang dahsyat buat Tuhan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau arahkan hidup kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Mari sama-sama katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari angkat tanganmu dan kau katakan, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu sama-sama. Ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan. Haleluya Yesus, amin. Saat ku sembah,
Mari sembah Tuhan. Sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Sebab kami ada pagi hari ini Tuhan. Karena berkat-Mu, karena kuasa-Mu yang luar biasa Yesus. Yang menyembah-Mu lebih dahsyat lagi pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Kau luar biasa. Kau besar Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Hanya Kau Yesus Tuhan. Layak kami tinggikan, layak kami puji, dan layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Pagi hari ini kami benar-benar memberikan hidup kami Tuhan. Berikan waktu yang luar biasa buat Engkau ya Bapa. Kami ingin menyembah-Mu lebih dahsyat lagi. Yang memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku. Terima kasih Yesus. Ku pandang aku. Mari angkat hatimu. Mari angkat suaramu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari angkat hati. Ku angkat hati. Kami pandang Kau Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi, angkat suaramu, angkat tangan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu ya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran dan ku angkat hatiku. Yang memandang Kau ya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa di surga, umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu datang kembali beribadah kepadamu. Mari ya Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan kami, supaya apa yang kami lakukan pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati Engkau. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah Allah Engkau curahkan bagi kami. Kasih sayang Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang teguhkan kami
panggilan-Mu di dalam hidup kami, supaya benar-benar hidup kami ada di dalam berkat yang berkelimpahan. Terima kasih, kami mau siap beribadah kepadamu. Kami siap memuji nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat ya Bapa keadaan kami, hati kami kepadamu. Kami mau menyembah Engkau. Waktu yang indah kami dapat pergunakan sebaik-baiknya. Kami berikan waktu bagi Engkau Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau melawati kami pagi hari ini. Kuduskan dan sucikan nama Tuhan dimuliakan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya Bapak Saudara. Tuhan baik, amin. Bisa lihat kiri kanannya, walaupun kita pakai masker tapi bisa berikan senyum paling manis. Dan katakan, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, amin. Kasih yang menemukanmu, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Karena Tuhan baik, amin. Bisa tepuk tangan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Kami selalu semangat memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Kami dibebaskan Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk. Berikan sorak-sorai bang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Ibu Saudara. Silakan duduk. Jika saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit atau situasi yang tidak menentu, kita sudah gak sanggup lagi untuk berjuang.
Tapi satu hal yang Tuhan taruh dalam hidup kami, bahwa kekuatan yang daripada Tuhan mengalahkan segala sesuatu, membuat kita kuat, membuat kita mampu. Dan itu kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil. Mari kita mau katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sesebut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sembah Tuhan, mari puji Tuhan, sebab kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Yesus. Oh Yesus, haleluya. Sebab kami percaya bukan karena melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mau katakan, sebab kami percaya bukan karena, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan. yang selalu digenapi. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Amin. Percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Dengan imanmu kau katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya. Waktu dan tempat selalu. bukan karena Melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, kami percaya bukan karena kami telah melihat setiap rencana-Mu dalam hidup kami, tapi kami percaya karena kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu akan selalu digenapi bagi setiap kami orang percaya. Bapa yang baik, kami telah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Setiap pujian, penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya semua itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari bekerjalah Engkau Roh Kudus dalam setiap hati kami, supaya firman yang kami dengar boleh kami terima, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memfokuskan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama sekali saya mengucap syukur pada Tuhan, kalau Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua, sehingga kita boleh berjumpa di rumah Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya kembali untuk saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah damai sejahtera. Sudahkah kita hidup dalam damai sejahtera pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita semua akan senantiasa hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan ada berserta dengan kita. Tema firman Tuhan ini diberikan oleh Bapak Gembala 2 minggu yang lalu untuk saya sampaikan di ibadah SOM waktu itu, dan Bapak Gembala kembali mempercayakan saya untuk boleh membagikan firman Tuhan ini buat seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat firman Tuhan yaitu damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini seringkali dipakai dalam Alkitab, baik dalam terjemahan lama maupun terjemahan baru. Dan
Saudara, saya percaya setiap orang pasti menginginkan ada damai dalam hatinya, pasti menginginkan damai sejahtera dalam hidupnya, tetapi seringkali kita kehilangan damai sejahtera. Seringkali kita karena ada satu dan lain hal, kita kehilangan damai sejahtera. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu memahami arti damai sejahtera supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Allah itu sesungguhnya, Allah itu menghendaki seluruh umat manusia, yaitu termasuk saya dan saudara, untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, bahkan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi Tuhan mau mengambil kita untuk hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam kekacauan, permusuhan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Matius 5 ayat yang ke-9, dalam Matius 5 ayat yang ke-9 di sana katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang disebut anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Seringkali kita orang Kristen menyebut kita anak Tuhan, tetapi apakah hidup kita sudah membawa damai kepada orang lain? Karena firman Tuhan katakan bahwa anak Allah adalah mereka yang membawa damai bagi orang lain. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan rindu supaya kita juga membawa damai. Ketika kita sudah mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, Tuhan rindu supaya kita juga membawa damai bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu memahami arti atau makna dari damai sejahtera ini. Kita akan melihat makna dari damai sejahtera supaya kita dapat mengalami damai sejahtera. Kita harus memahaminya terlebih dahulu. Yang pertama, makna dari damai sejahtera yaitu berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seteru atau musuh Allah adalah dosa. Jadi berdamai dengan Allah itu artinya kita harus menyelesaikan segala urusan dosa. Ya, kita harus tuntaskan urusan dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi kita akan berdamai dengan Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di sana dikatakan bahwa dia, yaitu Yesus, dialah damai sejahtera kita. Yesus yang mati di kayu salib, tujuannya yaitu untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu sudah berdosa. Dan tadi saya sudah katakan bahwa Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi jalan untuk supaya kita bisa bersatu dengan Allah, kita bisa berdamai dengan Allah, yaitu Allah berinisiatif untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Apakah kita sudah berdamai dengan Allah hari ini? Amin. Saya percaya kita semua sudah diperdamaikan sehingga kita boleh ada saat ini, amin. Kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Ya, pertanyaan, mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena Allah itu adalah kudus dan dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia seringkali kita lalai, kita jatuh dalam dosa. Dosa bukan hanya berbicara tentang dosa perzinahan, pembunuhan, penyembahan berhala, yang kita sebut itu dosa besar. Dan kita mengabaikan dosa kecil yang kita anggap dosa kecil. Saudara, dosa adalah dosa. Ya, tidak ada istilah dosa besar atau dosa kecil. Karena segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah dosa. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita jatuh dalam dosa. Sekali lagi bukan berbicara tentang perzinahan, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil.
Misalnya kita benci kepada orang lain, kita menyimpan iri hati, kepahitan, itu adalah dosa. Kita tidak mau mengampuni orang lain, itu adalah dosa. Jangan kita mengabaikan dosa yang kita anggap kecil, karena dosa adalah dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita perlu setiap hari untuk mengoreksi setiap hidup kita, mengoreksi diri kita. Dan kita juga perlu berdamai dengan Tuhan setiap hari, amin. Dengan kita memberi diri untuk didamaikan dengan Tuhan, dan kita membereskan segala masalah dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima damai sejahtera. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita, Ia akan mengampuni kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu setiap hari kita berdamai dengan Tuhan. Karena seringkali tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa. Sekali lagi, kita harus berdamai dengan Tuhan setiap hari. Amin. Dan yang kedua, makna dari damai sejahtera yaitu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sana dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana supaya damai sejahtera ini dapat memenuhi atau memelihara hati dan pikiran kita setiap hari? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen atau orang percaya, dia sudah berdamai dengan Allah. Ya. Banyak orang percaya, slide sebelumnya. Banyak orang percaya sudah berdamai dengan Allah, tetapi belum berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak ya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita menyadarinya, kita akan melihat bahwa banyak orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya dia belum bisa menerima dirinya sendiri. Mungkin akibat dosa di masa lalu, akibat kegagalan yang dilakukan di masa lalu, kesalahan dalam mengambil keputusan, kelemahan atau kekurangan yang dimiliki. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita wanita mungkin ya sering kali merasa diri kita kurang cantik, kurang segala macam. Ya, seringkali kita merasa diri kita ini kurang. Kita tidak percaya diri. Maka hal ini akan membawa kita untuk menghakimi diri sendiri. Kita akan selalu berkata, "Loh, kamu ini siapa?" gitu kan. "Kamu ini orang berdosa." Ya, seringkali kita menghakimi diri sendiri, bukan orang lain yang menghakimi tetapi diri kita sendiri. Jika kita masih mengalami hal ini, jika kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita mengampuni diri kita sendiri, mengampuni masa lalu kita yang buruk, dan menerima diri kita apa adanya. Sekalipun kita memiliki kekurangan, kita harus bisa menerima diri kita sendiri supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena kita akan selalu merasa tidak nyaman, kemana kita pergi kita akan merasa kita ini tidak layak. Kita akan selalu merasa kurang. Puji nama Tuhan. Dan kita lihat salah satu contohnya yaitu Musa. Musa dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10, kita melihat bagaimana Musa ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk
diutus kepada bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya, kita tahu cerita ini pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa diutus untuk kepada bangsa Israel untuk menyampaikan segala firman Tuhan. Di sana Musa beralasan bahwa aku ini tidak bisa Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku berat mulut dan berat lidah katanya. Artinya dia nggak bisa berbicara dengan lancar, dia tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada bangsa Israel. Tetapi dia yang ke-11 di sana dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, di sini Tuhan katakan bahwa aku yang membuat orang bisu atau tuli. Jadi di ayat yang ke-12 yang katakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, Tuhan yang berjanji untuk menyertai Musa. Pada waktu itu Tuhan berjanji untuk memberikan kemampuan kepada Musa. Tetapi di ayat yang ke-13 Musa katakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Wah, kalau kita lihat ya, jawaban Musa ini sangat menggeramkan ya. Dan di ayat yang ke-14 di sana katakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Saudara, yang dilakukan Tuhan ketika Musa menolak panggilan Tuhan berkali-kali, ketika dia menolak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, maka Tuhan murka. Tuhan katakan Tuhan murka, dan Tuhan mengutus orang lain untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Harun, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Maksud dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah supaya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ketika Tuhan memberi kita kepercayaan, maka kita terima. Tidak berfokus pada kekurangan atau kelemahan kita. Saudara, kalau bisa dikatakan saya ini juga tidak pandai bicara. Bahkan ketika saya berbicara dengan lawan saya berbicara itu, saya tidak berani. Bahkan di dalam percakapan sehari-hari pun, saya ini tidak pandai bicara. Tetapi ketika Tuhan memberi kepercayaan, maka kita harus terima. Amin. Seringkali kita menolak ketika mungkin disuruh untuk melayani oleh pemimpin kita atau gembala, kita menolak dengan alasan aku nggak bisa, aku nggak pintar bernyanyi, aku nggak bisa khotbah, aku nggak pintar berkata-kata. Saudara, seringkali kita pakai kelemahan kita untuk menolak setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, jangan pernah menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Jangan fokus pada kelemahan kita, jangan fokus pada kekurangan kita, jangan fokus pada masa lalu kita. Karena Tuhan sudah memanggil kita, kita sudah disucikan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu fokus dengan dosa di masa lalu. Setiap orang punya dosa di masa lalu, setiap orang juga berdosa. Bahkan sampai saat ini ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita pun masih punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Bahkan kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Ya, tetapi itu bukan alasan kita untuk kita hidup dalam dosa. Kita harus berusaha untuk keluar dari kehidupan kita yang berdosa. Jangan pernah fokus dengan masa lalu, amin. Supaya kita bisa dapat bertumbuh. Karena orang yang fokus dengan kekurangannya, dia akan pernah bisa bertumbuh. Kita akan melihat ya bagian yang ketiga, makna dari kata damai sejahtera itu berdamai dengan sesama. Wah, ini sering banyak ya orang yang ya termasuk orang Kristen, orang percaya, banyak yang tidak berdamai dengan orang lain. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13 di sana katakan, hiduplah selalu dalam damai sejahtera
dalam damai seorang dengan yang lain. Dalam Markus 9 ayat 50, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan berdamai dengan orang lain, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Banyak ayat yang mengatakan ayat-ayat seperti ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berdamai dengan Allah dan diri sendiri belum cukup untuk kita mengalami damai sejahtera yang sempurna. Jelas ya, ketika kita mungkin punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang, hati kita tidak ada damai. Hati kita akan selalu gelisah. Saudara, saya punya kesaksian, dan kesaksian ini juga saya sudah sampaikan 2 minggu lalu, di mana pada waktu saya masih tinggal di asrama waktu sekolah Alkitab, saya punya teman dekat. Jadi kemana-mana kami selalu bareng, mau makan, mau belajar, bahkan di kelas pun kami duduk satu meja dengan teman saya ini. Kami dekat dan kami sering berbagi. Tetapi satu saat dia seolah menghindar, dia tidak mau berbicara dengan saya, dia diamin saya, dan kemudian saya merasa heran. Saya pikir saya melakukan kesalahan apa gitu kan. Dan saya pikir-pikir, dan saya merasa tidak menyakiti dia dengan perkataan saya atau tindakan saya. Dan hal ini berlangsung sampai beberapa hari. Saudara, tidak ada damai di dalam hati saya. Saya selalu merasa, kenapa sih saya merasa tidak nyaman. Kemudian dalam satu malam, karena biasanya kami akan mengadakan doa pribadi. Malam itu saya doa pribadi dan teman saya ini juga doa. Jadi kami berada di satu ruangan yang sama. Ketika saya berdoa, beberapa saat lamanya Tuhan Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Saya disuruh untuk minta maaf. Kemudian saya berdiri, saya lihat ke arah teman saya ini. Tuhan, saya enggak salah gitu kan. Saya enggak salah Tuhan. Kemudian saya duduk kembali, saya lanjutkan doa saya. Kemudian Roh Kudus berbicara lagi, ayo minta maaf. Saya berdiri lagi, saya lihat, Tuhan, bukan aku yang salah. Dan kemudian saya duduk lagi, dan ketiga kalinya Roh Kudus berbicara lagi, ayo minta maaf. Dan saudara, saya tidak menolak lagi, saya langsung pergi ke arah teman saya ini, saya datangi dia di tempat dia berdoa. Pada saat dia berdoa, saya peluk dia. Kak, saya minta maaf, saya bilang gitu. Kemudian teman saya ini peluk saya, dan dia juga minta maaf. Dan saya tanya, kenapa kakak tidak mau bicara dengan saya bilang gitu. Katanya, saya menjauhi dia, padahal yang sebenarnya dia yang menjauhi saya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita itu pasti akan merasa diri kita benar. Jadi ketika Tuhan kita menyuruh untuk minta maaf, jangan pernah menolak. Ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, jangan pernah menolak, amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya sudah minta maaf, saya melepaskan pengampunan, saya merasakan satu sukacita yang besar. Itu memang menurut kita itu hal yang sepele ya, tetapi sukacita yang dikerjakan itu luar biasa. Kita merasakan kemenangan yang luar biasa. Kalau tidak percaya, saudara coba aja ya kan. Kalau mungkin punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang, mari perbaiki hubungan dengan orang itu. Jangan pernah menyimpan akar pahit, dendam ya dengan orang lain. Hidup kita terlalu berharga. Hidup kita terlalu berharga untuk menyimpan akar pahit. Hidup kita terlalu berharga untuk menyimpan dendam kepada orang lain. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, tetapi 1 lawan terlalu banyak. Artinya jangan sampai ada musuh dalam hidup kita. Hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan tidak ada darah seperti darah Yesus yang akan mengampuni kita kedua kalinya. Gak ada saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab itu jangan pernah kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain, menyimpan dendam terhadap orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mengampuni dibutuhkan sikap kerendahan hati. Benar ya? Kalau kita mau mengampuni seseorang, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kita tidak akan bisa
misalnya kita minta maaf duluan, kita tidak akan pernah bisa kalau kita masih hidup dalam kesombongan. Kenapa? Orang yang tidak mau berdamai itu adalah orang sombong, karena dia akan selalu merasa benar. Dia akan menuntut orang lain duluan yang minta maaf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berani membuka jalan damai. Artinya kita harus berani memulai perdamaian dengan orang lain. Hubungan kita yang rusak mungkin selama ini dengan orang lain, hubungan kita yang tidak baik. Saudara, milikilah kerendahan hati supaya saudara mampu untuk mengampuni orang lain. Karena yang dilakukan oleh Tuhan juga ketika manusia hidup dalam dosa, apakah manusia yang memulai jalan damai? Enggak ya saudara, Tuhan yang berinisiatif untuk menebus umat manusia dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, sebagaimana Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa kepada kita, maka kita pun sebagai orang percaya, katanya orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus berani memulai jalan damai ketika kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Jangan pernah mengeraskan hati, amin. Kita lihat seperti Firaun ketika dia mengeraskan hatinya pertama kali, kedua kali, bahkan sampai berkali-kali, sampai hatinya benar-benar keras. Ya, jangan pernah menolak ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Puji nama Tuhan, kita melihat slide selanjutnya. Inilah berkat bagi orang yang mau hidup berdamai dengan orang lain. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat bagi mereka yang mau hidup berdamai. Amin. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau berdamai dengan orang lain, amin. Haleluya. Kita akan melihat makna dari kata damai sejahtera yang keempat, yaitu keselamatan umat manusia di masa depan. Jadi makna dari makna dari kata damai sejahtera itu keselamatan umat manusia di masa depan. Dalam Lukas yang pertama ayat yang ke-79, di sana dikatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, ayat ini merupakan nyanyian Nabi Zakaria yang ditulis kembali dalam Injil Lukas ini. Dan ayat ini berbicara tentang pengharapan akan keselamatan seluruh umat manusia. Dan di sini kata damai sejahtera itu menunjuk kepada keselamatan manusia dari api neraka. Jadi keselamatan kita pada kehidupan yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu bukan sekedar rasa damai, rasa tenang, rasa tentram dalam hidup di dunia ini saja. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu juga diberikan kepada kita untuk hidup yang akan datang, yaitu keselamatan untuk hidup yang akan datang. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dengan jelas dikatakan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia boleh memberikan kita kesenangan, sukacita sesaat, tetapi damai sejahtera yang disediakan oleh Tuhan bukan hanya berlaku dalam hidup ini saja, tetapi pada hidup yang akan datang juga Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera, itu keselamatan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, damai sejahtera dari Allah hanya bisa diterima dan dialami oleh orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Di garis bawah ya, yang hidup di dalam Tuhan, karena banyak orang percaya tetapi hidupnya tidak hidup di dalam Tuhan. Dan yang kedua, damai sejahtera harus diusahakan.
Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu harus diusahakan. Damai sejahtera itu tidak terjadi begitu saja di dalam hidup kita, tidak datang begitu saja, tetapi kita harus berusaha. Yang pertama tadi ketika kita mau berdamai dengan Tuhan, kita harus memberikan diri kita harus melepaskan segala dosa-dosa kita, kemudian kita harus berdamai dengan diri sendiri, itu adalah usaha. Berdamai dengan orang lain itu adalah usaha. Dan berikutnya, orang yang hidup dalam damai sejahtera akan tetap tenang sekalipun menghadapi badai kehidupan. Betul ya saudara, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain, kita akan bisa melewati segala tantangan di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya, orang yang hidup dalam damai sejahtera akan selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, diri sendiri dan sesamanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kamu mau mengalami damai sejahtera? Amin. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan diri sendiri, dan berdamailah dengan sesama. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang membawa damai bagi orang lain. Ketika kita sudah mengalami damai sejahtera dari Tuhan, maka kita harus membawa damai sejahtera itu juga kepada orang lain. Kita harus membawa orang lain berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang singer untuk nyanyikan satu pujian. Kau telah memanggilku. Jadi Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang membawa damai bagi orang lain. Ketika kami sudah mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, biarlah hidup kami juga menjadi damai bagi orang lain. Haleluya, Yesus, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk membawa kerajaan-Mu Tuhan bagi orang lain yang belum percaya kepadamu. Haleluya, Yesus, haleluya. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Robert. Keselamatan, jadikan aku. Bait suci-Mu yang kudus dan yang
haleluya, 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 haleluya. Kita akan menutup ibadah ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih setiamu Di dalam hidupku ku bersyukur. Naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan kebaikan-Mu yang tidak terkatakan, yang tidak bisa kami bayangkan. Begitu Engkau besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak pertolongan yang tidak bisa kami pikirkan ya Tuhan, yang Engkau sanggup kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena kami berserah. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami semua. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu, bersama-sama kita pulang membawa berkat damai sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna yang luar biasa daripada Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, sukacita, tuntunan, penghiburan yang dahsyat bagi kehidupan kami semua. Di saat kami menjalani masa-masa yang sukar, kami percaya damai sejahtera-Mu tetap melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.